Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak arak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Mulai lebih semangat lagi, shalom. Saatnya kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan yang luar biasa, amin. Sukacita surga hadir di tempat ini, amin. Saudara boleh katakan kiri kananmu, katakan bersukacitalah. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersukacitalah. Oh sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, oh hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka, di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sekali lagi katakan, bersuka. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Kami menyembah dan kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan karena kuasa-Mu, kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Sucikan, layakan kami lebih dalam lagi masuk ke tahta-Mu yang kudus. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Mari kita sembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami buka hati kami, kami bangun mesbah penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Karya-Mu besar. Kita belajar lagu ini sama-sama, katakan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya
korban bakaran yang harum menyenangkan hatimu. Hadiratmu menaungi. Kekudusanmu melingkupi, kekudusanmu menaungi, kekudusanmu di tempat ini menjamah dan memulihkan. Mari sembah, mari sembah. Biar ada nyanyian yang baru keluar, biar ada anggur yang baru tercurah di tempat ini. Biar biar tempat ini penuh pujian, penuh pengagungan dan ibadah. Curahkan kuasa darahmu We want to soak in this, in your presence. Penuhi. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Engkau Allah yang melihat anak-anakmu mengangkat tangan Tuhan. Sebagai tanda kami berserah total di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kami berserah penuh di hadapan Tuhan.
here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship
Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia mau memberikan kita kekuatan. Dia mau memberikan kita jalan keluar. Dia selalu ada buat engkau dan aku. Apapun musim kehidupan, for all the time God is good. And God is good for all the time. Oh, 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 oh. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hidup karena percayanya. Saudara, musim di dalam kehidupan kita itu selalu berganti. Perjalanan kehidupan kita, apa yang kita temui itu selalu berganti. Tidak selama-lamanya orang benar dia biarkan goyah. Tidak selama-lamanya masalahmu. Tidak selama-lamanya beban kehidupan. Tetapi ada satu hal yang dapat kita pegang, yaitu kasih-Nya tidak pernah berubah buat setiap kita. Janji-Nya tidak pernah berubah buat setiap kita. Apapun musim kehidupanmu, apapun yang kau hadapi, Dia Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. For all the time, He is good, He is good, He is good. Musim akan selalu berganti. Yuk nyanyikan yuk pujian ini dengan iman. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara yang percaya, apapun musim kehidupan, Dia Tuhan yang tetap setia buat kita. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat saya, bukan buat worship leader, tapi kita nyanyikan ini sebagai nyanyian iman kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, yang akan dan sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat setiap kita. Dia itu setia buat setiap kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Come on, church. Selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan hati, katakan. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau kami menaruh pengharapan kami. Karena kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Bahkan Engkau yang berkata buat kami yang percaya kepadamu Tuhan tidak pernah permalukan. Tuhan terima kasih kalau kami ada berdiri di sini. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat semua pertolongan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur, puji, sembah kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam, berbicara Tuhan buat setiap kami. Biar hamba-Mu boleh berbicara lewat kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menimbulkan iman, memerdekakan setiap kami yang mendengarnya. Sehingga setiap kami pulang keluar dari tempat ini, kami membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami membawa jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Berbicara di dalam hati setiap kami. Sesuai dengan apa yang kami sedang butuhkan saat-saat ini. Engkaulah roti yang mengenyangkan kami. Engkaulah air kehidupan yang memuaskan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama-nama Yesus Kristus Tuhan. Kita semua yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung GBI, wow. Yes, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Saya lagi demen nanya ini nih. Siapa yang datang ke sini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Ada yang datang ke sini nggak punya masalah? Wah, puji Tuhan. Lihat kiri kanannya bilang begini, artinya kamu masih tinggal di dunia. Ya, karena dunia sama masalah itu silih berganti, nggak berhenti. Tetapi seperti tadi yang kita nyanyikan, sekalipun kita mungkin belum melihat, sekalipun kita tidak melihat saudara. Tetapi Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu mau menuntun kita, memberitahukan jalan-jalannya buat setiap kita. Amin saudara, saya lagi ditaruhkan hari-hari ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu menang atas perasaan. Amin saudara. Karena ada begitu banyak anak Tuhan, udah ngerti firman Tuhan, tapi tetap baperan.
Bilang kiri kanannya dong, jangan baper. Ya, apa-apa dibawa perasaan, apa-apa dibawa perasaan. Ya, tapi biarlah setiap kita hari ini kita mau belajar, saudara. Bukannya artinya kita anak Tuhan gak boleh punya perasaan, bukan saudara ya. Tetapi hidup kita tuh jangan dikuasai oleh perasaan, saudara. Biarlah hidup kita bukan karena perasaan, tetapi hidup kita karena apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin, saudara. Tuhan berkata bahwa kita tidak pernah sendirian, aku tidak pernah meninggalkan, aku tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan berkata demikian. Kalau Tuhan aja yang ngomong lu gak percaya, coba bilang kiri kanannya apalagi orang. Ya saudara ya, Tuhan udah ngomong gitu aja saudara gak bisa percaya. Gimana orang ngomong saudara? Tuhan sendiri yang berkata-kata buat kita bahwa dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Oleh karena itu saudara saya percaya kita harus menang. Nah gini lah, kita harus menang atas perasaan kita. Karena Paulus berkata hidup ini seumpama perjalanan. Yang namanya perjalanan saudara, kita kadang lewatin jalan yang berbatu-batu. Kadang mungkin udaranya panas, kadang mungkin udaranya hujan lebat gitu ya saudara ya. Dan itu bisa mempengaruhi kalau kata kerennya mood kita atau vibes kita atau perasaan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita hidup bukan karena perasaan, apa yang kita rasa. Tetapi kita hidup karena kita percaya akan janjinya, karena kita percaya akan perkataannya. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar perkataan saudara. Tetapi firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Itu adalah firman saudara. Oleh karena itu saudara biarlah hari-hari ini tadi saya tanya siapa yang gak punya masalah. Semuanya gak ada yang angkat tangan termasuk saya yang ngomong. Sekarang saya tanya lagi seberapa banyak di sini yang percaya bahwa masalahmu cuma sementara. Yang gak angkat tangan percaya masalahnya selama-lamanya. Atau punya iman masalahnya selama-lamanya. Saya mau katakan masalah kita cuma sementara. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya cuma sementara. Cuma ada satu yang kekal. Yaitu janji Tuhan, firman Tuhan. Dikatakan segala sesuatunya akan berlalu. Tetapi firmanku tinggal tetap. Saudara mau pegang apa hari-hari ini? Semuanya berubah-ubah. Semuanya berubah-ubah. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah. Yaitu kasih Tuhan buat setiap kita. Yaitu janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu tidak pernah berubah. Oleh karena itu saudara, apa yang mau engkau pegang? Yang berubah-ubah, apa yang pasti? Kita mau pegang yang pasti. Amin saudara, yaitu janji Tuhan. Firman Tuhan buat setiap kita. Saya mau ajak kita buka sebentar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi saya katakan menang atas perasaan kita saudara. Coba kita buka sebentar di dalam Matius 14. Matius 14 ayat 27 sampai 31. Saudara mungkin udah tahu ini ceritanya, udah pernah baca, yang baca Alkitab pasti tahu ceritanya, ya. Cerita apa saudara? Cerita Yesus berjalan di atas air. Ya, murid-muridnya pikir bahwa itu hantu. Yesus lagi berdoa tapi dia tahu murid-muridnya kena angin sakal. Kena badai. Yesus berjalan menuju perahu murid-muridnya. Dan waktu dilihat murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, itu hantu. Padahal sebelumnya mereka baru melihat Yesus melakukan mujizat. 5 roti 2 ikan. Padahal mereka sudah melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Ada begitu banyak kuasa dan kebaikan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Tetapi waktu badai itu datang, seketika itu juga mereka lupa. Seketika itu juga mereka melupakan apa yang mereka pernah alami, apa yang mereka pernah lihat. Mereka berkata itu hantu. Lalu Yesus berkata apa kepada murid-muridnya saudara? Ini aku, jangan takut. Saudara, Petrus berkata begini sama Yesus. Kalau itu engkau guru, suruh aku berjalan nyamperin engkau. Betul saudara? Yesus bilang begini, mari datanglah. Dan seketika itu juga Petrus keluar dari kapal, dari perahu. Dan dia berjalan
di atas air. Tapi ketika mulai dirasanya angin berhembus, ya, ketika mulai dirasanya cipratan-cipratan air karena angin gitu ya saudara ya, dia mulai takut. Dan firman Tuhan katakan, ketika Petrus mulai takut, pelan-pelan dia mulai tenggelam. Saudara, hidup kita mengalami banyak hal. Tetapi biarlah setiap kita belajar satu hal dari Petrus, untuk berjalan di atas firman Tuhan. Karena waktu kita berjalan di atas firman-Nya, di atas perintahnya, tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Amin saudara. Tetapi waktu Petrus mulai pakai perasaannya, waktu Petrus mulai lihat sekelilingnya, dia mulai takut. Dan waktu dia mulai takut, dia mulai tenggelam. Bukannya kuasa Tuhan yang tidak bekerja, bukannya Tuhan yang tidak setia. Seringkali fokus kita itu bukan kepada Tuhan. Fokus kita lebih kepada masalah kita. Sehingga ada satu quotes yang berkata, tell to your mountain how big your God is. Katakan kepada gunung masalahmu betapa besarnya Tuhan Allah kita. Tetapi seringkali yang kita lakukan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalahku besar, masalahku luar biasa, masalahku segede gunung, gede banget masalahku Tuhan. Bahkan aku gak bisa ngelihat kebesaran Tuhan. Aku melihat bahwa masalahku lebih besar dari Tuhan. Seringkali kita salfok. Bilang kiri kanannya jangan salah fokus. Betul saudara. Biarlah fokus kita itu kepada Tuhan kita yang besar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, beban kehidupan boleh ada, bahkan silih berganti. Tetapi ada satu yang luar biasa, yang selalu ada di pihak kita, yaitu Tuhan kita. Amin saudara. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar fokus sama yang pasti. Biarlah hari-hari ini kita belajar fokus sama Tuhan kita yang besar, sama Tuhan kita yang luar biasa. Waktu saya renungkan ini, saya ngambil sebuah cerita saudara dari Daud. Kita mau belajar dari Daud. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Saudara pasti tahu, ingat ceritanya. Waktu Daud dikalahkan di Siklag. Ingat ceritanya? Daud orang yang biasa berperang. Daud orang yang biasa menang di dalam peperangannya. Tetapi kali itu dia kalah habis-habisan. Semuanya diambil dari Daud. Semuanya dirampas dari Daud. Bahkan istrinya dan anak-anaknya juga dirampas dari Daud, saudara. Semuanya hilang. Sesuatu yang besar telah terjadi kepada Daud. Semuanya hilang dari Daud. Tetapi kita mau belajar dari Daud di ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-6, 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud bukan cuma kehilangan saudara. Daud bukan cuma kalah perang, Daud ditekan, Daud tertekan, Daud diancam akan dilempari batu oleh rakyat. Tetapi lihat apa yang Daud lakukan. Dia pilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau bilang gini saudara,
Daud udah kuat. Dia udah biasa berperang. Dia udah biasa cari Tuhan. Tetapi waktu dia mengalami hal ini, banyak orang jadi kecewa. Ya, capek-capek ikut Tuhan, hasilnya kayak gini. Ya, capek-capek ikut Tuhan jadinya begini. Tetapi Daud tidak demikian. Justru Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya lebih lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Kemarin saya ikut di pembukaan School of Worship. Beberapa dari kita ikut. Lalu hamba Tuhan ini bersaksi tentang seorang yang bernama Heidi Baker. Saudara, dia katakan dia belum pernah ketemu hamba Tuhan tuh yang kuat soaking. Tahu soaking, saudara? Saat teduh, berdiam diri dengan Tuhan itu seperti Heidi Baker. Dia kuat 1 minggu, saudara. Gak makan, gak minum. Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan, saudara. 1 minggu. Saya bilang, wow, luar biasa. Saya pernah ketemu dia kalau gak salah. Waktu itu KKR-nya di Gandaria City pernah ya. Gandaria City. Sampai dia dijuluki oleh hamba-hamba Tuhan Amerika lainnya Mama Love. Saudara, dia baru naik panggung. Baru begini, saudara. Jesus. Orang rebah. Di situ Roh Kudus bicara sama saya gini. She is doing nothing. Dia gak buat apa-apa. Tapi dia diam di dalam hadiratku. Semakin dia diam di dalam hadiratku, semakin aku bekerja lebih banyak melalui kehidupannya. Saya gak bilang kita gak boleh kerja. But make time for the Lord. Buat waktu untuk diam. Saya doa, Bu. Saya mau tanya, yang ngomong kamu apa Tuhan? Kebanyakan kita kalau doa yang ngomong kita. Terus abis itu selesai amin kita bilang gini, kok Tuhan gak ngomong apa-apa ya Bu? Ya iyalah lu ngomong terus. Mungkin Tuhan di atas sana pengen ngomong gini, gantian dong ngomongnya. Gantian dong, aku juga pengen ngomong. Baru Tuhan mau ngomong kita udah amin. Langsung jalan. Kita belajar soaking. Makanya dinamakan saat teduh. Makanya dikatakan devotion, saudara. Untuk kita tenang. Nah, saudara, kita mau belajar dari Daud. Saudara. Dia menguatkan kepercayaannya. Apa sih menguatkan kepercayaan kita di dalam Tuhan, saudara? Saya percaya, saudara, bicara menguatkan kepercayaan kita, saudara. Ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dibilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Paulus berkata begini, aku menguasai diriku seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan firman jangan aku sendiri tertolak. Apa yang buat engkau gak bisa saat teduh sama Tuhan? Pelayananmu. Berhenti aja dulu pelayanan. Amin, saudara. Ambil waktu. Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan bilang begini. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata kekuatan kita di dalam Tuhan, saudara, bukan waktu kamu banyak lakukan sesuatu, saudara. Tetapi core, akar kekuatan kita adalah waktu kita cari Tuhan. Waktu kita devotion, waktu kita soaking, waktu kita diam diri sama Tuhan. Itu adalah akar kekuatan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Yang dunia pengen
Saudara sibuk mikirin masalahmu. Saya pernah bilang, tidak ada tertulis. Pikirkanlah masalahmu siang dan malam. Supaya engkau sakit, supaya engkau gak bisa tidur. Pikirkanlah masalahmu siang dan malam. Firman Tuhan gak katakan demikian. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firmanku siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepian aliran sungai yang akan berbuah pada musimnya. Engkau gak perlu tahu kapan pertolongan itu datang. Tetapi tetaplah diam di dalam hadirat Tuhan karena itu adalah kekuatanmu. Dan tanpa engkau sadari jawaban yang dari Tuhan itu akan datang kepadamu. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ada sebuah cerita. 2 orang penebang pohon. Satu masih muda, satu sudah tua. Mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini. Mereka dibayar bukan cuma harian, tetapi berdasarkan berapa banyak batang pohon yang mereka potong. Itu mereka mendapatkan upah lebih. Yang masih muda siap-siap. Dia begitu bersemangat, dia tebang pohon. Pung, pung, pung. Pohon berjatuhan. Pung, pung, pung. Yang tua, setiap 1 jam, dia duduk sebentar. 15 menit, dia tebang lagi. Yang muda ngelihat yang tua bilang begini, pasti banyakan gua. Bedalah tenaganya, betul ya? Tapi ketika di sore hari, yang punya kebun mulai menghitung mau kasih bayaran. Saudara yang muda ini kaget. Kenapa saudara? Karena yang tua hasilnya jauh lebih banyak daripada yang muda. Padahal kuatan yang muda. Padahal setiap 1 jam dia berhenti duduk istirahat. Lalu yang muda ini tanya, om, atau mungkin opa, kok bisa hasilmu lebih banyak daripada aku? Secara kekuatan aku lebih kuat. Dan setiap 1 jam engkau berhenti 15 menit untuk istirahat, tarik nafas. Kenapa hasilmu bisa lebih banyak? Om tua ini bilang begini, selagi aku istirahat 15 menit, aku selalu mengasah mata kapakku. Sehingga setiap kali aku memulai mengapak lagi, mata kapakku selalu tajam. Saudara, kadang kita sibuk. Tanpa kita sadari kita udah tumpul. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Pertajam pendengaranmu. Pertajam kepekaanmu. Pertajam your intimacy with me. Pertajam. Saudara, bagian kita nurut aja sama Tuhan. Nanti engkau lihat hasilnya. Lebih dari apa yang kau bayangkan dan yang lebih daripada engkau pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara, nih kita ada di sini. Saya berharap di GBI Wow gak ada saudara waktu nyanyi buat Tuhan. Waktu doa ngomong sama Tuhan. Kita ada di sini buat ketemu Tuhan. Bukan ketemu Om Iwan, bukan ketemu Antola, bukan ketemu siapapun. Kita datang ke sini, kita ibadah sama-sama karena kita percaya waktu ada harmony di tempat ini kita ngalamin berkat yang Tuhan perintahkan atas tempat ini. Amin, saudara. Kita lagi belajar nih seminggu sekali, saudara, untuk penguasaan diri. Kita bisa pergi nonton, kita bisa pergi makan yamcha, kita bisa pergi apapun yang kau mau, saudara, ke mall atau naik sepeda or apapun. Tapi kita mau belajar menguasai diri kita. Seperti orang tua tadi, mengasah mata kapak kita. Supaya engkau lebih tajam. Bukan tajam apa-apa, tajam sama tuntunan Tuhan. Kadang suara Tuhan tuh begitu lembut, saudara. Kalau kita lihat bujangnya Elia aja, saudara, Elia cuma lihat sekepal awan.
Kadang suara Roh Kudus itu lembut di dalam hidup kita. Tapi kalau kita begitu sibuk sama badai kehidupan, kadang gak terdengar. Ambil waktu untuk menguasai diri kita. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena disitulah letak kekuatanmu. Bu, saya kalau doa, Bu, saya gak tahu mau ngomong apa. Ya emang lu gak usah ngomong. Doa tuh gak selalu harus ngomong. Doa tuh komunikasi kita sama Tuhan. Ada waktunya kita yang diam. Biarkan Tuhan yang ngomong. You never know kalau Tuhan ngomong sama engkau kalau engkau gak pernah diam. Kok Tuhan ngomong ya sama dia, sama saya gak pernah ngomong. Tuhan ngomong, elunya aja gak ngeh. Amin saudara. Dia mau ngomong sama setiap kita. Dia mau memberitahukan jalan-jalannya. Dia mau kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Dia mau menguatkan kita, dia mau comfort kita saudara. Karena itulah Bapa kita. Yuk kalau kita lihat saudara di dalam firman Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 20 saudara. Untuk mempersingkat waktu ya saudara ya. Di ayat yang ke-8 lihat. Daud udah kehilangan segala sesuatunya. Daud tertekan dan ditekan. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Lihat di ayat 8 saudara. Daud tetap semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung bebannya. Amin saudara. Daud tetap bersemangat tanya Tuhan. Padahal mungkin saudara dari peperangannya itu selalu dia menang. Bilang dong kiri kanannya, Daud gak so tahu, gak kayak kita. Seringkali kita pikir kita udah tahu. Tapi lihat Daud, di waktu dia menguatkan kepercayaannya, dia tetap bersemangat. Dan dia tanya sama Tuhan, apa yang harus dia perbuat. Ayat yang ke-18, lihat ya saudara ya, gak instan saudara, gak instan. Ada proses. Ada perjalanan. Tapi Tuhan mau bilang sama saudara dan saya, engkau kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Jangan keburu-buru saudara. Di ayat 18 dikatakan Daud melepaskan semua yang sudah dirampas darinya. Juga kedua istrinya. Saudara bilang katakan kiri kanannya semua. Semua Tuhan kembalikan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-19 dikatakan tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Detail. Semuanya kembali kepada Daud. Di ayat 20 firman Tuhan katakan Daud mendapat jarahan. Bukan cuma semuanya kembali loh saudara. Tetapi Daud mendapatkan lebih dari apa yang dia minta. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang sanggup memberikan, mengerjakan jauh dari apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Oleh karena kuasa yang bekerja di dalam setiap kita. Amin saudara. Saudara yuk kita menang. Kita hidup tidak dikuasai oleh perasaan. Tetapi menang atas perasaan. Tapi biarlah hidup kita dikuasai oleh janji firman Tuhan. Satu kesaksian terakhir saudara. Ada seorang ayah gendong anaknya di sebuah ladang. Anak ini sering lihat papinya memuji dan menyembah Tuhan. Papinya sering cerita, we have a great God. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu ayah ini lagi jalan-jalan sama anaknya di ladang. Anaknya bilang begini, Papa, seberapa besar Tuhan itu? Anak itu lihat pesawat di langit. Dia bilang, sebesar itu ya Papa. Besar. Kata anak itu gini, kok kecil ya Papa? Lalu papanya ngajak dia ke airport.
Anak itu diajak ke airport dan dia lihat pesawatnya. Anak itu bilang ini, wah gede banget Pak. Yes, begitu juga Tuhan. Ketika engkau jauh, engkau gak bisa melihat kebesarannya. Tetapi waktu engkau mendekatkan dirimu kepadanya, you will see how great is our God. Amin saudara. Saudara, apapun musim kehidupan yang sedang kita lewati, Tuhan selalu ada di pihak kita. Biarlah kita hidup, berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Mungkin kau gak melihat apa yang sedang kau lakukan di tempat ini. Tetapi percaya saudara, Tuhan sedang bekerja buat setiap kita. Bagian kita adalah menguatkan kepercayaan kita. Bukan melawan iblis saudara, tapi melawan tipu muslihat iblis. Yang dia mau ngomong mana Tuhan, pelayanan-pelayanan, gereja-gerejaan, tetap aja lu susah, tetap aja belum ada jawaban. Tapi saya percaya buat kita di tempat ini tidak demikian dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan sedang bekerja buat setiap kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Yuk kita bangkit berdiri. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal, dari ulang. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saudara, seberapa banyak di antaramu yang berkata, Tuhan, aku mau menguatkan percayaku kepadamu lebih lagi. Yuk angkat tangan. Saudara boleh buka mata saudara, lihat kiri kananmu. Kalau ada sisi kanan kirimu yang angkat tangan, saya boleh minta
Saudara yang gak angkat tangan keluar dari kursimu dan doakan orang yang mengangkat tangan. Yuk, this is Ecclesia. Kita ada di sini untuk saling encourage one to another. Kita ada di sini untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita tahu Roh Tuhan ada bersama dengan kita. You are here, moving in our midst. Ayo yang laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Ayo kita saling mendoakan saudara. Kita satu keluarga di dalam Tuhan di tempat ini. Keluar dari kursimu. Kalau kau berkata kau mau didoakan, samperin satu orang dan katakan doakan aku. Berdoa bersamaku hari ini. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Ayo jangan ada yang diam, saudara, jangan ada yang diam. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yo yang percaya katakan ini. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Sekali lagi katakan. Don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Bapak, hambamu selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan yang ada bersama dengan kami, yang akan terus berbicara, mengajar kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa janjimu, ya dan amin, bahwa janjimu akan melaksanakan apa yang kau perintahkan.
Sampai itu semua terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkata setiap kali kami mengingat akan Engkau, mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami mau ambil perjamuan kudus Tuhan. Kami mau mengambilnya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya buat kami. Kami hidup karena kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang diberkati sama-sama katakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Bapa dalam surga, terima kasih firman yang begitu dahsyat, firman yang begitu menguatkan kami. Hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba serahkan, hamba mengolah ke tangan-Mu. Kau terus pelihara dia, Kau terus mempertajam di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, sertai dimanapun dia berada. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya perjamuan kudus ini Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan kami semuanya. Engkau yang menyucikan semuanya Tuhan Yesus. Layakan kami untuk memakan dan meminum darah dan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tahan tintingnya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini, kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengangkat cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia begitu dahsyat, Dia begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau telah menyembuhkan kami yang sakit. Kau telah membebaskan kami yang terikat. Kami tak intinya mengucap syukur Engkau begitu baik atas kehidupan ini. Apapun yang dialami saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan,
Kau tidak pernah lepas daripada kehidupan ini. Oleh sebab itu, kami serahkan hidup ini ke tangan-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Bahwa janji-Mu bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan janji-Mu bahwa kita terus diangkat naik dan bukan turun. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih yang kami sudah terima. Terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur tak henti-hentinya. Kami sudah menerima semua yang Kau janjikan pada kehidupan ini. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang menyertai kami. Kami hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu terus Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau selalu menuntun, memimpin dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Hamba percaya penyertaan yang sempurna akan kehidupan kami. Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, berikanlah roh takut akan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan banyak jiwa yang akan dimenangkan atas bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Ibu Ola dan Pak Iwan di tempat ini Tuhan. Tuhan, pakai pelayanan mereka Tuhan lebih lagi, supaya banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Pelayanannya menjadi pelayanan yang besar Tuhan. Tuhanlah yang memberkati gereja GBI Wow Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan juga memakai gereja GBI Gatot Subroto supaya menjadi gereja yang berdampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar gereja kami Tuhan, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga buat Pak Sony dan Pak Andri. Tuhan memakai pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama kata amin. Tuhan Yesus memberkati.